Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat tullab. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Tayyib. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, qabla an nabda dirasatana al-yawm, hayya nabda biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal yawm sanata'allam 'anil lughah al-arabiyyah tahtal mawdu' as-sihhah, yakni kesehatan. Fi usbu'il madi qad ta'allamna 'anil maharatil qira'ah, yakni membaca. Wal an sanata'allam 'anil maharatil kalam, yakni keterampilan berbicara. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas dan belajar bersama tentang keterampilan berbicara, maharatul kalam, terkait as-sihhah. Jadi, di sini kalian akan membaca bersama-sama tentang teks hiwar as-sihhah, bagaimana tutur kata seseorang ketika bertemu dengan orang sakit, lalu bagaimana mereka mendoakan supaya cepat sembuh seperti itu, lalu bagaimana mereka menanyakan kabar orang sakit. Nah, seperti itu. Lalu, yang kedua yaitu nanti kalian akan melihat contoh video hiwar atau kalam dalam percakapan dari teks hiwar. Tugas maharoh kalam tadribul awal. Nah, di sini sudah ada contoh hiwar terkait dengan as-sihhah. Perintahnya adalah tabadalil hiwaru ma'a zamilika kama fil mithal. Bertukarlah atau berpasanganlah dengan temanmu untuk melakukan percakapan seperti contoh berikut. Di sini terdapat gambar orang memegang dada. Dada apa artinya? Atau dada apa bahasa Arabnya? Nah, sodarun. Jadi, pada tulisan di bawah gambar, Muhammad abun sodarun, itu artinya percakapan antara Muhammad dan abun yang membahas tentang penyakitnya abun, yaitu sodarun, penyakit pada dadanya. Saya bacakan percakapannya terlebih dahulu. Abun, bima tash'uru ya Muhammad? Muhammad, ash'uru bi alamin syadidin fi sadri. Abun, hal syaribta ad-dawa'a? Muhammadun, syaribtuhu marratan wahidatan fil yaumi. Abun, Allahu yashfikum. Muhammad, Allahu yusallimuka. Abun bertanya, atau ayah bertanya, apa yang kamu rasakan, wahai Muhammad? Lalu Muhammad menjawab, saya merasa sakit, sangat sakit pada dadaku. Lalu Abun bertanya, apakah kamu sudah minum obat? Lalu Muhammad menjawab, saya sudah meminum obat 1 kali dalam sehari. Lalu Abun mengucapkan kepada Muhammad, Allahu yashfikum, semoga Allah menyembuhkanmu. Lalu Muhammad membalas dengan Allahu yusallimuka, semoga Allah menyelamatimu. Nah, tugas antum pada maharoh kalam ini adalah kalian membuat percakapan. Atau boleh juga seperti pada slide teks hiwar ini, akan tetapi ada yang beberapa diubah kata-katanya sesuai dengan gambar yang akan ibu sajikan setelah ini. Dikarenakan kita berada di masa pandemik ini, maka percakapan dilakukan secara monolog atau satu orang melakukan 2 peran seperti itu. Jadi tidak dengan teman sendiri karena kita kesulitan. Jadi
tugasnya secara individu. Berikut adalah videonya. Mari disimak dan ditonton. Bima tash'uru ya Muhammad? Ash'uru bi'alamin syadidin fi sadri. Hal syaribta ad-dawa'a? Syaribtuhu marratan wahidatan fil yaumi. Allahu yashfikum, Allahu yusallimuka. Sudah kalian tonton dan kalian simak ya? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, silahkan kalian bisa tanya ibu lewat WA atau bisa lewat grup. Nah, sekarang ibu sudah menyajikan gambar yang akan dibuat tugas kalian, yaitu tugas maharoh kalam. Kalian bisa pilih salah satu dari gambar ini untuk kalian jadikan teks hiwar, lalu kalian membuat video, atau jika kesusahan, maka kalian bisa membuat rekaman suara, lalu nanti kalian kirim ke ibu lewat WA atau lewat link Google Drive juga bisa. Lalu untuk tugas maharoh kalam selanjutnya yang ba, kalian boleh memilih salah satu dari gambar ini. Terdapat 2 gambar, yaitu ada seseorang memegang obat atau pil. Nah, ini kalian deskripsikan bagaimana ia minum obatnya, lalu ia terserang penyakit apa, kok bisa minum obat ini, seperti itu. Nanti kalian deskripsikan. Lalu yang kedua ini gambar seorang wanita atau ibu sedang membeli obat di apotik. Kalian bisa membuat deskripsi pada salah satu gambar ini. Cukup 1 kalimat saja. Berikut contohnya. Yash'uru Ahmad bi'alamin syadidin fi batnihi. Lidzalik yashrabu Ahmad al-hububa kulla sabahin. Ahmad merasakan sangat sakit pada perutnya. Oleh karena itu, Ahmad minum beberapa pil setiap pagi. Untuk gambar yang kedua, tashtari ummun ad-dawa'a lis-suda'i liwaladiha fis syaidaliyati. Ini sebagai referensi, boleh kalian ubah sendiri kalimatnya. Nah, ini adalah contoh video untuk tugas tadrib 2. Apabila kesulitan membuat video atau pengiriman video sulit, maka kalian bisa mengirimkan VN atau rekaman suara. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh video. Silakan simak dan ditonton. Yash'uru Ahmad bi'alamin syadidin fi batnihi. Walidzalik yashrabu Ahmad al-hububa kulla sabahin. Nah, sekarang kita masuk pada qawaid. Materinya adalah huruful ataf. Huruful ataf. Dalam bahasa Indonesia artinya kata penghubung. Huruful ataf berfungsi sebagai perantara antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nanti kita bahas dalam kalimat. Lalu, sekarang kita akan mengetahui apa saja yang termasuk huruful ataf. Yang pertama adalah wa. Wa yang sering kita gunakan pada kalimat yang artinya dan. Yang kedua, fa. Fa di sini juga sama seperti tsumma, artinya kemudian atau lalu. Namun perbedaannya hanyalah fa di sini
tidak disertai waktu yang lama. Sedangkan thumma disertai waktu yang lama. Selanjutnya yaitu au. Au dan am di sini artinya juga sama, yaitu atau. Namun, au ini digunakan untuk kalimat selain pertanyaan, alias kalimat positif. Jadi, au ini digunakan sebagai kalimat positif atau kalimat selain pertanyaan. Nanti kita jelaskan pada contoh kalimat setelah ini. Lalu, am. Am di sini digunakan untuk kalimat pertanyaan. Nah, berikut contoh kalimat atau penggunaan huruf athof dalam kalimat. Yang pertama, wa. Ja'a Muhammadun wa Aisyatun wa Hasanun. Telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Di sini, Muhammadun berkedudukan sebagai ma'tuf. Lalu, Aisyatun dan Hasan berkedudukan sebagai ma'tuf alaih. Dari sisi i'rab, ma'tuf alaih mengikuti ma'tuf. Jadi, jika Muhammad berkedudukan sebagai rafa atau berharokat dzummatain, maka kata selanjutnya Aisyatun dan Hasanun juga mengikuti kata sebelumnya, yaitu berharokat dzummatain. Seperti itu. Huruf athof selanjutnya yaitu fa. Ja'a Muhammadun fa Aisyatun fa Hasanun. Telah datang Muhammad, lalu Aisyah, lalu Hasan. Di sini fa artinya lalu, akan tetapi digunakan dalam rentang waktu yang singkat. Jadi langsung, misalkan Muhammad datang, lalu tidak lama kemudian Aisyah, lalu tidak lama kemudian lagi Hasan, seperti itu. Dan ini bersifat tartib atau berurutan. Selanjutnya, thumma. Thumma juga sama seperti fa. Artinya kemudian. Hanya yang membedakan adalah ia menggunakan rentang waktu yang cukup lama. Contoh, Ja'a Muhammadun thumma Aisyatun. Telah datang Muhammad, kemudian Aisyah. Seperti itu. Dan di sini juga sama seperti wa dan fa, ia sebagai perantara antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tuf di sini adalah Muhammad, lalu ma'tuf alaihnya adalah Aisyah. Lalu i'rabnya pun juga sama, harokat terakhirnya dzummatain, Muhammadun, lalu diikuti oleh Aisyatun. Seperti itu. Selanjutnya adalah au. Au di sini artinya atau, akan tetapi digunakan dalam kalimat positif, bukan kalimat pertanyaan. Contohnya, khudz al-kitaba au al-qirtasa. Nah, di sini au digunakan dalam kalimat perintah. Ambilkan buku itu atau kertas itu. Dan al-kitaba dan al-qirtasa, yaitu al-kitabah berkedudukan sebagai ma'tuf dan al-qirtasa berkedudukan sebagai ma'tuf alaih. Di sini harokatnya pun juga sama. Fathah. Karena apa? Karena ia termasuk maf'ul bih atau sebagai objek. Lalu yang terakhir, am. Artinya juga sama atau. Akan tetapi perbedaannya adalah ia digunakan pada kalimat pertanyaan. Jadi au tadi tidak digunakan dalam kalimat pertanyaan, sedangkan am digunakan dalam
Kalimat pertanyaan diawali dengan a atau hal. Contoh, hal abuka tabibun am mumarridun? Apakah ayahmu seorang dokter atau seorang perawat? Nah, seperti itu. Fahimtum? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron ala husni ihtimamikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.